Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami di sini, yakni di channel Alif Berbagi tentunya. Dan di samping saya sudah ada Gawi. Ya, halo semuanya. Selamat berjumpa lagi ya, Wi, ya, Jumpa lagi ya di channel Alif Berbagi. berbagi. Dan semoga video-video yang kita berikan dapat menjadi inspirasi, ya, Wi, ya. Betul. Dan tentunya membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Nah, ini pertemuan ketiga kita nih, Wi, ya. Iya, betul sekali Pertemuan ketiga kita. Kemarin sudah ada 2 video di video sebelumnya. Nah, saatnya sekarang ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih, Wi. Iya, Kita minta waktunya sedikit ya Oke. untuk kita berbagi pengetahuan. Tentang apa ini? Tentang apa ceritanya? Yang kita mau bahas kali ini Ah, tentunya yang lagi booming ya, Wi, ya. Oh iya, Lagi yang booming viral ya. Nah, yaitu e-learning. E-learning. Nah, Oh e-learning. iya. Itu kalau tidak salah itu pembelajaran berbasis online ya, Wi, ya. Ah, iya betul sekali. Nah, iya. Ah, Karena ini zaman corona. haha. Nah, jadi kita agak sedikit mengulas lah efektif atau tidak E-learning ini ya. e-learning ini bagi difabel netra khususnya. Oke. Itu nanti umumnya nanti kita cari-cari narasumber yang lain lah untuk membahas Lebih detail ya. lebih detail tentang e-learning ini lebih efektif atau tidakkah untuk apa namanya, untuk Orang difabel. orang yang umum. Nah, ini kan kita berbicara yang difabelnya. Oh, oke. Nanti yang umumnya nantilah. Belakangan ya. Iya, kemungkinan nanti kita usahakan kalau ada Narasumber. narasumber yang umum tentunya, yang tidak difabel. Ini kita mau berbicara tentang e-learning ini khusus untuk difabel netra tentunya. Karena kita juga mengalami bukan cacat ya. Cacat tuh bahasanya terlalu jelek itu. Difabel netra lah gitu Difabel ya. netra ya. Kita mengalami tunanetra, jadi kita Bahas dari sisi tunanetranya saja. dari sisi tunanetranya. Oke, Wi. Ini udah masuk berapa minggu, Wi? Kira-kira sekolahnya? Kalau yang ajaran baru ini masuk minggu kedua. Tapi kan seperti yang kita tahu e-learning atau online learning atau apalah itu bahasanya itu sudah mulai berlaku sejak bulan Maret. Jadi tepatnya setelah anak kelas 3 SMA waktu itu lulus. Setelah ujian. Iya, setelah ujian anak kelas 3 SMA itu online learning mulai diberlakukan. Iya. Seperti itu. Tapi ini tentunya kita lebih membahas untuk tahun ini ya, tahun ajaran baru, karena kan kalau yang kemarin ya belum terlalu viral lah gitu. Iya, kan. belum Kalau terlalu sekarang viral ya, betul. Udah ajaran baru tapi masih online gitu kan. Betul ya, masih online. Gimana? Tugas udah banyak? Wah, ini tugasnya betul-betul gimana ya, kalau offline learning atau kita belajar langsung itu biasanya kan dari 15 mapel atau 16 mapel itu tugasnya paling cuma 3 atau 4 atau 5 lah, paling mentok 5 per minggu ya. Iya. Ya ini 15 per minggu, 15 tugas. Jadi semua mata pelajaran ada tugasnya. Ada tugas. Berarti Luar setiap hari biasa. ada tugas. Setiap hari 3 tugas kalau saya. 3 tugas per hari. 3 tugas per hari. Itu selama 6 hari. Selama 6 hari. Mungkin kalau hari Jumat sama Sabtu sama Kamis saja mungkin yang bisa. Kamis sama Sabtu yang bisa 2. Itu pun juga masih mungkin. Karena juga 3 ya. Iya. Tapi tentunya menurut Gawi ini ya kita lihat jangan negatifnya aja lah. Kalau negatifnya pasti tetap ada gitu kan. Tapi di sisi lain pasti ada positifnya juga e-learning ini kan. Positifnya. Untuk positifnya apa kira-kira, Wi? Kalau untuk yang difabel netra umumnya? Begini ya. Jadi e-learning ini sejujurnya kalau bagi kaum tunanetra sudah tidak bukan hal yang asing lagi sebetulnya. Jadi e-learning ini kan belajar secara online. Nah, kalau bagi kami kaum tunanetra atau bagi kita lah ya, jangan kami ya, kita biar semuanya terlibat. Itu sejujurnya memang sudah e-learning dari dulu. Misalkan kalau saya pribadi nih pengalaman ini ya, gurunya bilang buka halaman 15 buku kalian anak-anak geografi. Nah, pertanyaan sekarang halaman 15 ini kan kita kan nggak bisa buka tuh, tulisannya tulisan awas. Iya. Kita tanya saja sama gurunya, halaman 15 itu membahas apa, Bu? Oh, membahas stratosfer. Oh ya, kita buka di Google stratosfer itu apa atau atmosfer itu apa. Itu kita baca, itu kan online learning juga namanya. Secara tidak langsung ya. Meskipun tugasnya diserahkan secara langsung, tapi prinsip pembelajarannya tetap e-learning. Iya. Cuma gitu. Sekarang kan apa proporsinya lebih 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 banyak lah gitu sekarang karena udah
full e-learning lah. Full sekarang e-learning ya, Kalau dulu sekarang kan masih apa, setengah-setengah istilahnya ya. setengah-setengah e-learning. Tapi sekarang udah full e-learning. Jadi Iya. tapi untuk Positifnya tadi ya belum untuk bisa positifnya, dijelaskan. Nah, untuk positifnya. jadi sisi positifnya itu ya ada dua sih. Misalnya, pertama dari sisi kita sebagai tunanetra itu positifnya itu ya kita bisa setara dengan orang normal. Bedanya mereka pakai buku, kita pakai Google, itu saja. Nah, kalau dari sisi secara umum, artinya tanpa memperdulikan tunanetra atau tidak tunanetranya, sisi positifnya ya pembelajaran lebih cepat. Misalkan kalau satu bab itu mungkin 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu bahkan kalau sulit, ya e-learning itu bisa 1 minggu, 2 minggu cukup lah, nggak sampai 4 minggu. Kan karena tugas dan tugas kan, beda dengan e-learningnya, beda dengan direct learning atau yang pembelajaran secara langsung yang diterangkan tugas. Jadi kalau di e-learning ini tugas seperti itu. Cepat juga ya. Lebih cepat. Ya, itu. Jadi biasanya kalau untuk offline biasanya berapa bab yang satu semester biasanya? Biasanya harusnya tuntas ya. Misalkan kalau ada 6 bab itu harusnya tuntas semuanya. Tapi terkadang 5 bab karena seperti yang saya sebut tadi, kalau di offline learning itu direct learning itu dia lebih lama karena diterangkan tugas. Tapi kalau e-learning itu tugas. Karena keterangannya itu langsung kita peroleh dari Google kan, jadi nggak perlu si guru menerangkan lagi panjang lebar. Tapi untuk ngumpulin tugas itu nggak kelabakan nih. Nah, kalau dari segi tunanetra, ini kita beralih ke sisi negatif jadinya nih. Nah, iya. Justru sangat kelabakan. Kelabakannya bukan pada mengumpulkan tugasnya, tapi karena terlalu banyaknya, overloadnya. Jadi pada sisi jumlahnya, bukan pada sisi secara mendasar gitu. Ya, bukan seperti itu. Jadi kalau misalkan satu hari 1 tugas atau 2 tugas lah paling tidak itu masih bisa. Ini 3 tugas, bagaimana cara mengerjakannya, itu kadang-kadang kelabakan. Itu kalau yang normal tidak tahu ya. Ini kita berbicara dari sisi kita saja sebagai kabel netra ya. Kemarin berarti sempat hampir 1 semester berarti ya? Iya, bisa dibilang gitu. Setengah semester lah karena sudah UTS waktu itu. Sudah UTS jadi setengah semester bisa dibilang gitu. 3 bulan. Kemarin dalam waktu 3 bulan itu waktu sisa babnya itu tinggal berapa bab kira-kira untuk penghabisan di satu mata pelajaran itu? Karena salah satu mata pelajaran lah. Kita lihat di mata pelajaran sosiologi yang aja ya. Misalnya kan waktunya sudah habis tapi bukan waktunya pelajarannya udah habis tapi waktunya masih gitu kan. Jadi yang digunakan di e-learning itu apa gitu? Jadi yang digunakan itu ya biasanya media apa aja dulu nih Mas ini? Media berkirim tugasnya atau bukan. Kan tadi waktunya untuk pembelajarannya misalnya ada 6 bab gitu yang 1 semester kan. Iya. 6 bab. Tapi karena e-learning kan tadi ngumpulin tugasnya lebih cepat kan, lebih banyak juga. Jadi kan waktu ngumpulin tugasnya materinya udah habis tapi waktu untuk UTS atau UASnya belum tiba gitu. Oh, seperti itu. Jadi sisa waktu itu digunakan untuk apa gitu ya? Sisa waktu itu digunakan untuk apa? Ya untuk santai. Oh. Betul, untuk santai, tidak ada lagi kan karena emang pembelajaran sudah habis dan gurunya juga mungkin mau rehat sejenak gitu. Tapi tidak lama kok. Paling cuma 1-2 minggu saja waktu santainya kita. Ya lumayan, tapi kan sebelumnya itu kita udah diperas gitu iya, kan. Betul. Jeruk itu udah habis gitu, sudah habis airnya. Sudah habis airnya. Sisanya apa dong kalau gitu? Enggak ada. Tinggal kulitnya. Iya. Aduh, iya. Terus selanjutnya untuk e-learning tadi itu kan kita tadi membicarakan tentang pelajarannya. Iya. Pasti tentunya ada positif untuk teknologinya juga kan, Wi? Iya, betul. Apa itu kira-kira, Wi? Untuk positif di sisi teknologi ya. Sisi teknologinya, pembelajaran teknologinya. Di informatikanya lah gitu ya kira-kira. Informatikanya. Jadi begini, kalau dari segi kita sebagai orang difabel netra, saya pikir sudah tidak asing lagi, jadi tidak ada yang baru ya. Nah, tapi kalau dari sisi orang awas ini yang lumayan menarik. Karena ternyata teman-teman saya ini sebagian besar belum bisa berkirim email. Nah, ini kan kalau kita kan berkirim email itu sudah bukan hal yang asing. Jadi tugasnya itu ada yang diserahkan via WhatsApp, ada yang diserahkan via email. Tergantung gurunya mau yang mana. Nah, sekarang yang jadi masalah yang via email ini. Ada yang belum punya email ternyata, ada yang punya tapi nggak bisa ngirim. Jadi sisi positifnya dari sini ya mereka bisa berkirim email. Dari segi teknologi mereka tahu cara mengirim email, cara membuat surat seperti apa, mereka tahu, itu saja sih.
Ya, Berarti positifnya banyak juga lah ya. Ya lumayan lah ya, Lumayan, tidak lumayan. tidak banyak tapi lumayan. Lumayan. Tapi pertama kali Gawi dapat tugas e-learning dulu itu di apa itu, Wi? Maksudnya di mata pelajaran Apa? Oh iya. Pertama dulu itu mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia kalau tidak salah ya. Sempat bingung nggak, Wi? Ya, Ketika dikasih tahu dari sekolah besok kita terapkan e-learning gitu. Sempat bingung nggak? ya awalnya sih bukan bingung ya tapi senang. Senang. Senang karena memang kan sudah tidak asing lagi, jadi tidak perlu bingung. Mau e-learning ataupun direct learning, saya tetap menyerahkan tugasnya via WhatsApp. Kadang-kadang ada juga yang via printer. Jadi tugasnya dicetak, setelah itu via kertas lah gitu ya, via offline ada. Tapi kebanyakan via WhatsApp. Jadi nggak bingung tapi senang lah. Awalnya. Nah, ya awalnya. Tapi kok makin lama kok ya makin sini makin banyak tugasnya itu. Jadi kayak gimana gitu. Akhirnya lama-lama jadi jenuh gitu. Karena kan kita di sekolah tuh bukan cuma belajar mata pelajaran ya, tapi kita juga belajar bersosialisasi, berinteraksi dan sebagainya. Ini yang tidak ada dalam e-learning tadi. Berarti negatifnya banyak juga ya. Wah, banyak. Salah satunya nggak bisa bersosialisasi. Betul. Gitu ya, pergaulan kita kurang gitu. Iya, itu hanya salah satunya saja. Masih banyak lagi yang lainnya. Tapi harapan Gawi untuk, katanya kan di edaran yang di NTB khususnya kan, dari mulai bulan 9 insya Allah bisa ini kan mulai belajar langsung gitu. Alhamdulillah. Harapan Gawi gimana ini? Harapan Gawi ke depan harapan Gawi lebih lama online atau offline? Supaya disegerakan untuk offline. Oke, baik. Jadi begini ya, sejujurnya saya sudah sangat bosan dengan e-learning ini karena begini, e-learning bagi kita tunanetra ya, dilakukan untuk pendukung, bukan sebagai jalan utamanya, bukan, tapi sebagai pendukungnya, dalam artian kita masih memerlukan penjelasan dari guru. Nah, maka harapan saya ya agar segera diakhiri saja e-learning ini. Kita langsung direct learning, kita bertemu dengan gurunya, kita berinteraksi dengan teman-teman. Terus juga virusnya semakin meningkat ya. Walaupun e-learning. Nah, ini lagi. Nah, besok kita bahas masalah peningkatan virus ini besok. Ya, itulah. Itu menarik juga tuh. Besok kita bahas ya. Yang penting itu kita skip dulu ya. Ya, Kita betul. lanjutin ke e-learning dulu. Iya, kita lanjutkan e-learning dulu. Ya, betul. Iya, lanjut, Wi. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang, nah ini juga ini sisi negatif lain dari e-learning ya. Mata pelajaran eksak seperti matematika, fisika. Iya. Kita bahas dulu dari sisi orang difabel netranya. Nanti kita bahas sedikit dari sisi orang normalnya, orang awasnya ya. Dari sisi orang tunanetra. Nah, waktu itu e-learningnya modelnya kayak gini saya. Matematika nih ya, karena kan bahasa jadi eksaknya cuma satu, matematika aja, nggak ada fisikanya. Nah, jadi waktu itu pelajarannya tentang integral tak terhingga, integral tak tertentu atau integral tak terhingga ya. Nah, karena itulah saya dikasih video YouTube sama guru. Ini tonton ya. Jadi kocak juga saya pikir, karena video itu kayak gini. Ya, teman-teman, kali ini kita bahas integral tak tertentu ya. Jadi seperti ini, dia langsung contohin ya di papan tulis gitu. Yang ini dikali yang ini gitu loh. Jadi kan nggak tahu kita kan. Iya, nggak tahu. Yang ini terus belum lagi dia bilang ini dimasukin ke sini loh. Yang dimasukin yang mana? Dimasukin ke mana? Ya itu ya, betul bingung. Iya, benar seperti itu. Ya, intinya harapannya semoga diusaikan ya. Iya, diusaikan e-learning ini karena emang benar-benar tidak produktif ya. Iya sih. Benar. Kalau sebagai utama ini ya, kita berbicara yang utama. Kalau sebagai pendukung, tentunya direct learning dengan e-learning akan menghasilkan manusia yang makin unggul. Tapi kalau e-learning hanya satu sisi, ibaratnya direct learning dan e-learning kayak kita terbang dengan dua sayap. Jadi kalau cuma satu sayap ya jatuh terus. E-learning saja tanpa direct learning ya bohong, tapi direct learning pun tanpa e-learning juga masih kurang ya. Dari sisi teknologinya terutama ya. Iya, betul. Kita jadi gaptek lagi. Gaptek ya, betul. Padahal sekarang zaman menuntut kita untuk serba update teknologi gitu. Semuanya sekarang dikendalikan teknologi. Bahkan virusnya pun juga dikendalikan oleh teknologi. Ya, seperti itu. Begitulah ya sekilas penjelasan tentang e-learning tadi. Dan terakhir, Wi, motivasi buat teman-teman yang e-learning supaya nggak bosan di rumah. Oh iya. Jadi e-learning memang berat ya. E-learning memang berat, tapi seperti kita LDR. Betul, seperti LDR.
Waduh, waduh, kalau LDR lagi. Iya. Saya ulang lagi, e-learning emang berat, tapi kita harus selalu semangat ya, karena memang e-learning ini kan bukan hal yang baru bagi kita. Jadi kita harus tetap yakin bahwa seberat-beratnya juga akan tetap bisa kita lalui begitu. Nah tapi kalau LDR lain lagi, jangan tempat LDR lain. LDR lain lagi besok lagi itu ya. Oh ya, besok lagi tuh. Oke. Terima kasih ya Wi ya Iya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih juga atas undangannya ya. Oke, nanti di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi. Oke. Mau membahas tentang LDR mungkin. Oh jangan, Nanti jangan. kalau ada Kita request pengalaman. tentang LDR nanti tak bahaskan ya. Oh ya. Oke, ya Wi ya. Oke, iya. Salam sukses buat Semuanya. Gawi dan salam sukses juga buat semua penonton. Jangan lupa. Intinya jangan lupa e-learning. Ya, e-learning. Betul. Sekian dan Semangat terima juga ya. kasih ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.